Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Abdillah, NIM 211223064. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniyah, jurusan Manajemen, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Di sini, kami dari kelompok kedua akan menjelaskan dan mempresentasikan teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bab ketiga dari buku Ekonomi Pembangunan karya Lincoln Arsyad edisi kelima. Adapun saya sendiri akan mempresentasikan teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menurut mazhab historismus. Sebagai pendahuluan, ada 3 faktor utama yang mendorong perubahan teori dan paradigma pembangunan ekonomi dari masa ke masa. Pertama, karena adanya perubahan ideologi yang disebabkan oleh setiap generasi pemikir ekonomi mempunyai basis ideologinya sendiri, serta memiliki rujukan teoritis dan rekomendasi kebijakan yang berlainan. Yang kedua, adanya revolusi dan inovasi teknologi. Yang ketiga, adanya perubahan lingkungan internasional sebagai dampak globalisasi ekonomi yang berlangsung sangat intensif. Mazhab historismus mendominasi pemikiran ekonomi di Jerman selama abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Pada abad ke-19, adanya perbedaan pada institusi sosial dan ekonomi antara Jerman dan Inggris ternyata berimplikasi pada perbedaan ideologi ekonomi mereka. Teori-teori yang berasal dari Inggris yang lebih dikenal dengan paham ekonomi klasiknya dinilai tidak mampu memahami dan memberikan solusi atas situasi di Jerman pada saat itu. Karena itulah, berawal dari sini, mazhab historismus berkembang sebagai sebuah doktrin terhadap ekonomi klasik. Mazhab historismus adalah pola pemikiran yang didasarkan atas perspektif sejarah terhadap masalah dan fenomena ekonomi. Ada 4 prinsip ajaran mazhab historismus. Yang pertama, mazhab historismus menekankan pendekatan yang bersifat evolusioner pada ilmu ekonomi. Kedua, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Yang ketiga, menggunakan pendekatan induktif dalam analisisnya. Yang keempat, memberikan dukungannya pada pandangan-pandangan yang bersifat konservatif. Prinsip dan ajaran mazhab historismus ini berasal dari 4 tokoh pemikir teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun tokoh pertama yaitu Friedrich List. Ada 5 pokok pikiran teori pembangunan menurut List. Yang pertama yaitu sistem liberalisme yang laissez-faire tidak dapat menjamin alokasi sumber daya secara optimal. Yang kedua, perkembangan ekonomi tergantung pada peran pemerintah, dunia bisnis, dan lingkungan kebudayaan. Yang ketiga, perkembangan ekonomi hanya akan terjadi jika dalam masyarakat ada kebebasan. Yang keempat, sistem perdagangan bebas, free trade, hanya cocok diterapkan pada negara yang telah berada pada tahap kelima perkembangan ekonomi bermasyarakat. Yang kelima, sektor utama yang menentukan perekonomian nasional adalah sektor pertanian dan industri. Pada pokok pikiran yang ketiga, List menambahkan bahwa perkembangan suatu masyarakat dapat ditinjau secara historis melalui 5 tahap perkembangan ekonomi yang didasarkan pada cara produksi suatu masyarakat. Tahap pertama yaitu tahap berburu atau tahap berbarian. Yang kedua, tahap beternak atau tahap pastoral. Yang ketiga, tahap agraris. Yang keempat, tahap kombinasi sederhana. Yang kelima, tahap kombinasi maju. Tokoh kedua dari mazhab historismus yaitu Bruno Hildebrand. Ada 3 pokok pikiran teori perkembangan menurut Bruno Hildebrand, yaitu yang pertama, kebijakan-kebijakan ekonomi haruslah bercermin dan berpijak pada sejarah. Yang kedua, perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada cara produksi ataupun cara konsumsi, akan tetapi dari cara distribusi. Yang ketiga, perkembangan ekonomi dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama, perkembangan barter. Yang kedua, perekonomian uang. Yang ketiga, perekonomian kredit. Tokoh ketiga dari mazhab historismus adalah Karl Bakker. Menurut Bakker, perkembangan ekonomi akan melalui 3 tahap. Yang pertama, perkembangan subsisten, yaitu perekonomian yang produksi untuk keperluan sendiri. Yang kedua, perekonomian kota, yaitu perekonomian di mana perdagangan sudah meluas.
Yang ketiga, perekonomian nasional, yaitu di mana peran pedagang menjadi semakin lebih penting. Adapun tokoh terakhir dari mazhab historismus adalah Walt Whitman Rostow. Pokok pikiran Rostow pada teori pembangunan ekonomi berupa teori pertumbuhan ekonomi linear atau linear stakes model. Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan ke dalam 5 tahapan. Yang pertama, tahapan masyarakat tradisional. Ciri-ciri dari masyarakat tradisional yaitu 1. Struktur ekonomi yang berkembang dengan fungsi produksi yang terbatas, yang terefleksikan pada skala dan pola perdagangan atau pertukaran yang kecil dan tradisional. Yang kedua, tingkat output pertanian dan produktivitasnya rendah. Yang ketiga, ukuran industri manufaktur yang kecil. Yang keempat, fluktuasi penduduk yang tidak menentu. Yang kelima, pendapatan real yang rendah. Adapun tahap kedua, ada tahap prasyarat lepas landas, yaitu suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai tahap pertumbuhan yang berkesinambungan dengan kekuatan sendiri. Tahap ini dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama, tahap prasyarat lepas landas yang dicapai dengan adanya perombakan pada sistem masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap prasyarat lepas landas yang dicapai tanpa harus merombak sistem masyarakat tradisionalnya, karena masyarakat tersebut telah mempunyai sifat-sifat yang diperlukan oleh suatu masyarakat untuk mencapai tahap prasyarat lepas landas. Adapun tahapan ketiga adalah tahap lepas landas. Karakteristik utama pada tahap ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Suatu negara dapat dikategorikan telah mencapai tahap lepas landas apabila ia memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber-sumber modal dalam negeri. Rostow menambahkan, 3 ciri utama negara sudah mencapai masa lepas landas, yaitu yang pertama, terjadinya kenaikan investasi produktif dari yang semula sama atau kurang dari 5% menjadi 10% dari pendapatan nasional. Yang kedua, berkembangnya satu atau beberapa sektor industri dengan laju pertumbuhan yang sangat tinggi. Yang ketiga, terciptanya suatu kerangka politik, sosial, dan kelembagaan yang mendukung perkembangan sektor modern dan mendorong terciptanya kondisi makro yang dinamis, sehingga pertumbuhan ekonomi terus melaju dengan pesat. Adapun tahapan keempat, yaitu tahap menuju kedewasaan, yaitu suatu tahap di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Ciri utama pada tahap ini yaitu munculnya sektor pemimpin baru yang coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi kondisi alam, karakteristik dari tahap sebelumnya, dan juga kebijakan pemerintah. Adapun karakteristik non-ekonomis dari masyarakat yang telah mencapai tahap ini yaitu pertama, struktur dan keahlian tenaga kerja terampil menjadi lebih tinggi. Yang kedua, sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Yang ketiga, mulai muncul kritik terhadap industrialisasi yang dilakukan kaum intelektual dan politisi. Adapun tahapan kelima, yaitu tahap konsumsi tinggi. Yang itu tahapan di mana perhatian masyarakat lebih ditekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan. Adapun tujuan masyarakat negara pada tahap ini yaitu 1. Untuk memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri. Yang kedua, menciptakan negara kesejahteraan. Yang ketiga, orientasi konsumsi masyarakat lebih kepada barang dan jasa sekunder dan tersier. Demikianlah teori pertumbuhan dan pembangunan menurut mazhab historismus. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Amin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang teori ekonomi klasik atau mazhab klasik. Di antara para ekonom sebelumnya, Adam Smith dan David Ricardo lah yang meletakkan landasan bagi perkembangan pemikiran ekonomi selanjutnya. Menurut pandangan ekonomi sendiri, ada 3 syarat mutlak yang diperlukan guna mencapai keserasian dalam kehidupan ekonomi dan kesejahteraan umum, yakni spesialisasi, efisiensi, dan pasar bebas. Yang pertama yaitu Adam Smith. Smith lahir 5 Juni 1723 di Skotlandia. Pada awalnya bidang kajian yang memikat perhatian Smith yaitu ilmu filsafat, moral, dan logika. Kemudian perhatiannya lebih tercurah kepada masalah-masalah ekonomi. Smith sendiri membagi sejarah peradaban manusia ke dalam 4 tahap.
Yang pertama yaitu tahap berburu. Pada tahap ini, semua anggota masyarakat memiliki hak atau kedudukan yang sama, baik sosial maupun ekonomi. Yang kedua yaitu tahap peternak. Pada masa ini, masyarakat sudah memiliki struktur hak milik dan akumulasi kekayaan yang meluas. Yang ketiga yaitu tahap pertanian, yang dapat dilihat dari karakteristik yaitu persediaan makanan mulai stabil, spesialisasi meningkat, dan juga populasi semakin bertambah. Yang terakhir atau yang keempat yaitu tahap perdagangan. Pada tahap ini ditandai dengan berkembangnya secara pesat pertumbuhan kota dan pusat-pusat perdagangan. Agar inti dari proses pertumbuhan ekonomi Smith ini mudah dipahami, kita bedakan menjadi dua aspek utama pertumbuhan ekonomi, yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu pertumbuhan output total. Menurut Smith, ada 3 unsur pokok dari proses produksi suatu negara, yaitu sumber daya yang tersedia, yang kedua yaitu sumber daya manusianya, dan yang ketiga yaitu akumulasi yang dimiliki. Nah, di samping faktor tersebut, ada 2 faktor lain yang mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan output di samping akumulasi modal, yakni makin meluasnya pasar dan adanya tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk. Menurut Smith, pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin bertambahnya penduduk atau berkembangnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi atau memperluas tingkat spesialisasi dalam ekonomi. Kritik terhadap teori Adam Smith. Yang pertama yaitu adanya pembagian kelas dalam masyarakat. Yang kedua yaitu alasan menabung. Yang ketiga asumsi persaingan sempurna. Yang keempat pengabaian peranan entrepreneur. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu asumsi stasioner. Yang kedua yaitu David Ricardo. Ricardo lahir di London, Inggris tahun 1772. Di dalam menganalisis masalah-masalah ekonomi, ada 2 perbedaan antara pemikiran David Ricardo dan juga Adam Smith. Di dalam menganalisis masalah-masalah ekonomi, ada 2 perbedaan antara pemikiran David Ricardo dan juga Adam Smith. Yang pertama, Smith menggunakan pendekatan yang bersifat empiris induktif, sedangkan Ricardo dapat dikatakan sebagai ekonom pertama yang meletakkan fondasi untuk pendekatan yang bersifat teoritis deduktif. Selanjutnya yaitu Smith memandang perkembangan atau masa depan pertumbuhan masyarakat secara optimis, sedangkan Ricardo memberikan isyarat tentang masa depan yang suram. Namun demikian, ada beberapa pula pemikiran yang sama atau sependapat dengan Adam Smith, yakni peran penting tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan. Menurut Ricardo, peranan akumulasi modal dan juga kemajuan teknologi akan cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi kapitalis menurut Ricardo. Proses pertumbuhan ekonomi merupakan proses tarik-menarik antara 2 kekuatan, yaitu hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang dan juga kemajuan teknologi. Berikut kritik terhadap teori Ricardo. Yang pertama yaitu pengabaian pengaruh perkembangan teknologi. Yang kedua yaitu pengertian yang salah tentang keadaan stasioner. Yang ketiga yaitu pengabaian terhadap kelembagaan. Yang keempat, teori Ricardo bukanlah teori pertumbuhan. Dan yang terakhir atau yang kelima, pengabaian terhadap suku bunga. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Mekanisme atau yang kita kenal dengan teori Keynes yang digagasi oleh John Maynard Keynes adalah teori makroekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan dampaknya terhadap output dan inflasi. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, baik di mana negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Di sini kita akan membahas teori Keynesian menurut Harold Domar. Setelah menganalisis teori Keynes ini dianggap kurang lengkap karena tidak mengungkapkan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang. Menurut teori Harold Domar, pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diproses melalui proses akumulasi tabungan. Teori Harold Domar ini merupakan sintesa dari pemikiran klasik dan Keynes mengenai makna pembentukan modal dalam kegiatan ekonomi. Dalam teori ini, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Teori Harold Domar ini mempunyai beberapa asumsi. Yang pertama, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh dan faktor-faktor yang ada juga dimanfaatkan secara penuh. Yang kedua, perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Ketiga, besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Yang keempat, cenderung menabung besarnya tetap, demikian juga dengan capital output ratio dan rasio penambahan capital output. Menurut teori Harold Domar ini, setiap perekonomian dapat menyisihkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional untuk menggantikan barang-barang modal yang telah rusak. Terhadap teori Harold Domar. Yang pertama, MPS dan I-Core tidak konstan. Menurut teori ini, kecenderungan untuk menabung dan I-Core diasumsikan konstan. Padahal, kedua hal tersebut mungkin sekali berubah dalam jangka panjang. Kedua, proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak tetap. Asumsi bahwa tenaga kerja dan modal digunakan dalam proporsi yang tetap tidak dapat dipertahankan. Padahal proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal biasanya berubah, yang berarti bahwa teknik produksi atau teknologi selalu bisa berubah. Ketiga, harga tidak akan tetap konstan. Model Harold Domar mengabaikan perubahan harga pada umumnya. Padahal perubahan harga selalu terjadi setiap waktu dan sebaliknya dapat menstabilkan situasi yang tidak stabil. Keempat, suku bunga berubah. Asumsi bahwa suku bunga tidak mengalami perubahan sangatlah tidak relevan dengan analisis yang bersangkutan. Suku bunga dapat berubah dan pada akhirnya akan mempengaruhi investasi. Teori pertumbuhan neoklasik Soloswan. Teori Soloswan merupakan teori yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan output ditentukan oleh pertumbuhan eksogen, yaitu kemajuan teknologi. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini mengacu pada kerangka analisis pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Menurut Soloswan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan teori ini didasari pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi klasik, yaitu perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh dan tingkat pemanfaatan penuh dari faktor-faktor produksinya. Dengan kata lain, perekonomian akan terus berkembang dan semuanya itu tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital atau modal, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, menurut teori ini, rasio modal output dapat berubah-ubah. Soloswan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika kedua input, yaitu modal dan tenaga kerja, dikombinasikan. Sedangkan faktor teknologi dianggap konstan, tidak berubah. Jika lebih banyak modal yang digunakan, tenaga kerja yang dibutuhkan akan lebih sedikit, dan sebaliknya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti, NIM 2112230075. Di sini saya akan mempresentasikan materi teori pertumbuhan endogen.
Pertumbuhan endogen adalah pertumbuhan ekonomi dari jangka panjang yang ditentukan oleh variabel endogen seperti inovasi dan peningkatan modal manusia. Deskripsi dari teori tentang pertumbuhan endogen ini, teori pertumbuhan yang muncul pada 1980-an, yang mana menentang teori pertumbuhan menolaksi yang banyak diadopsi modal neoklasik tidak mampu menjawab mengapa perbedaan itu ada. Pendapat antar negara maju dan negara berkembang yaitu tetap bertahan. Padahal dengan asumsi pengembalian dan semakin berkurangnya inovasi modal mampu menggerakkan negara berkembang menjadi negara maju. Dengan demikian, mereka melihat pentingnya kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia itu mendorong inovasi seperti investasi dalam sumber daya manusia. Bagaimana mendorong pertumbuhan jangka panjang? Model pertumbuhan endogen muncul sebagai alternatif. Modal ini melihat investasi dalam modal manusia, inovasi mempengetahui sebagai kontributor. Yang terakhir, pemerintah perlu memasang kewirausahaan negara sebagai cara untuk menciptakan bisnis baru. Hal ini dapat di akhirnya menjadi sumber daya pentingnya bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru, investasi dan inovasi yang lebih lanjut. Dengan demikian presentasi yang sudah saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikola Saputra dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori Schumpeter. Pada Joseph Alois Schumpeter lahir pada 18 Februari 1883 di Austria. Schumpeter memulai studinya di bidang hukum pada Universitas of Vienna pada tahun 1906. Dia menyelesaikan ekonomi. Program doktornya di bidang ilmu ekonomi di bawah bimbingan seorang tokoh neoklasik sekaligus para pakar teori tentang modal pokok pikiran Schumpeter Eugen von Bauer. Pokok pikiran Schumpeter. Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunan adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang melesat. Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang setiap orang untuk menciptakan hal-hal baru, inovasi, dan lingkungan yang paling cocok untuk itu adalah lingkungan masyarakat yang menganut paham Eisevarens, bukan dalam masyarakat sosialis ataupun. Menurut Schumpeter, inovasi mempunyai 3 pengaruh, yaitu diperkenalkannya teknologi baru, menimbulkan keuntungan monopolis yang merupakan sumber daya penting bagi akumulasi modal. Inovasi akan selalu diikuti oleh timbulnya proses peniruan imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi baru tersebut. Faktor penunjang inovasi. Menurut Schumpeter ada 5 macam kegiatan yang dapat dikelompokkan sebagai inovasi, yaitu diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada. 2. Diperkenalkannya cara berproduksi baru. 3. Pembukaan daerah-daerah pasar baru. 4. Penelusuran sumber bahan mentah baru. Perubahan organisasi industri sehingga diciptakannya efisiensi dalam industri. Sekian penyampaian materi dari saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizka Fitriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ketergantungan. Teori ini menjelaskan tentang negara terpinggir atau negara dunia ketiga yang memiliki perekonomian yang sangat tergantung pada negara pertama atau negara inti. Ketika negara terpinggir menjalin hubungan dengan negara inti, maka di situ akan terbentuk ketergantungan.
lain, negara terpinggir atau negara inti tidak akan memiliki kesempatan yang sama diberikan untuk negara-negara terpinggir. Sebaliknya, sistem ini justru mendukung eksploitasi negara-negara terpinggir, juga melayani kepentingan negara inti serta orang-orang di rantai teratas kapitalisme. Seperti kita sekarang ini, negara di seluruh dunia ini berbagi berdasarkan kekayaan. Ada negara kaya dan ada negara miskin. Mereka yang kaya bekerja sama untuk memastikan agar mereka tetap berkuasa dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri, maka akan berusaha mempertahankan sistem dan menguntungkan mereka. Mungkin di sini saya akan memberikan contoh ketergantungan baru. Contohnya yaitu kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah atau negara pusat. Kemudian, perusahaan multinasional mulai menanamkan modalnya di negara pinggiran dengan tujuan untuk kepentingan negara pinggiran. Teori ketergantungan berpendapat bahwa ada beberapa jenis negara di dunia yang masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda dalam perekonomian dunia. Pertama, ada negara inti. Ini adalah negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis. Negara-negara ini berkuasa atas perekonomian dunia dan menduduki peringkat teratas dalam industri modern. Kedua, ada negara sekitar negara ini adalah negara-negara kaya dengan industri modern seperti Kanada, Belanda, dan Swiss. Negara ini tidak memiliki kekuatan sebesar negara inti. Ketika negara pusat pinggiran, negara ini masih berkembang tetapi mereka memiliki cukup banyak kekayaan. Contohnya seperti Afrika Selatan, India, Brazil, dan Indonesia.